Saya Oktaviana Khairunisa Nabila dari kelas 12 IPS 1 di sini akan mempresentasikan perubahan sosial era pandemi COVID-19. Langsung saja ke daftar isi. 1. Pengertian, 2. Teori, 3. Jenis-jenis, 4. Faktor pendorong, 5. Dampak positif dan negatif. Pengertian menurut Jilin dan Gilin, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima, berorientasi kepada perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi dalam penemuan-penemuan hal yang baru. Biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Teori COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang dihadapi umat manusia. Jauh sebelum itu, terdapat flu Spanyol 1918, wabah cacar di bekas Yugoslavia 1972, SARS 2003, flu babi 2009, Ebola 2014 hingga 2016, Zika 2015 hingga 2016, penyakit X 2018. Dalam kajian sosiologi, COVID-19 termasuk teori siklus yang menyatakan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar dan adanya unsur yang kembali berulang. Jenis perubahan revolusi COVID yang berlangsung dengan cepat dan menyebar ke seluruh dunia. Pengaruh besar COVID-19 memiliki pengaruh yang besar karena mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur masyarakat. Perubahan tidak dikehendaki COVID-19 bentuk perubahan yang tidak direncanakan dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Faktor pendorong penemuan-penemuan baru. Penemuan baru mampu menjadi awal sebuah perubahan sosial karena penemuan baru bisa merubah cara hidup masyarakat yang pada akhirnya akan merubah aturan yang ada dan struktur masyarakat yang ada pada saat itu. Kontak dengan masyarakat lain. Interaksi dengan masyarakat di luar masyarakatnya sendiri akan menimbulkan komunikasi yang sering mempengaruhi. Dampak positif, meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan keselamatan diri dan orang lain. Meningkatnya kualitas hubungan antar anggota keluarga, munculnya kreativitas dan inovasi tanpa batas, memicu transformasi percepatan pendidikan, melahirkan berbagai platform program pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran yang berani. Berkurangnya emisi gas rumah kaca selama pandemi karena aktivitas manusia yang terbatas, kepulihan bumi dari polusi udara, kebakaran hutan, dan eksploitasi ekosistem terumbu karang. Dampak negatif dalam pendidikan. A. Sistem belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau secara online. B. Tidak sedikit peserta didik yang melakukan pembelajaran secara online mendapat hasil yang kurang maksimal. C. Tujuan dan sasaran pendidikan bersifat abstrak atau tidak jelas. Dampak keberadaan COVID-19 dalam kesehatan. A. Dapat mengganggu fungsi organ tubuh lain seperti jantung, paru-paru, ginjal. B. Dapat meningkatkan kecemasan yang berlebih. C. Dapat meningkatkan stres karena situasi pandemi. Di dalam ekonomi, menurunnya angka pekerja karena banyak yang di PHK sehingga berdampak terhadap ekonomi keluarga korban PHK. B. Turunnya angka jual beli khususnya di pasar tradisional dan swalayan yang tidak bisa beroperasi secara normal sehingga kekurangan mata pencaharian. C. Jasa ojek online yang sulit untuk beroperasi karena pembatasan berskala besar atau PSBB. D. Stabilitas pembangunan yang tidak berjalan dengan sesuai harapan.
Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.